Ya, dulu memang ada peneliti yang menganjurkan agar orang tua menggunakan teknik one parent, one language. Ya, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan kalau orang tua ingin membesarkan anaknya menjadi bilingual. Yang pertama adalah si anak memang menunjukkan minat untuk menggunakan dua bahasa dalam berkomunikasi dengan orang tuanya. Yang kedua, anak memang memiliki kecerdasan yang cukup untuk menggunakan dua bahasa bersama kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, si anak juga dilibatkan dalam interaksi sosial emosional pada saat berkomunikasi dalam dua bahasa dengan kedua orang tuanya. Hal ini penting sekali karena tidak ada proses pembelajaran bahasa yang berlangsung dalam kevakuman. Ada memang beberapa peneliti dulu yang menganjurkan bahwa orang tua lebih baik menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi satu orang tua, satu bahasa. Karena katanya anak akan mengalami kebingungan kalau misalnya mamanya menggunakan dua bahasa yang berbeda pada saat berkomunikasi dengan dia. Tapi penelitian-penelitian sekarang menunjukkan bahwa hal ini tidak benar. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Annick de Houwer dan Johanna Paradis menunjukkan bahwa anak mampu memahami dua bahasa yang datang dari orang tua yang sama. Ya, dulu memang ada peneliti yang menganjurkan agar orang tua menggunakan teknik one parent, one language. Jadi misalnya ibu menggunakan bahasa A dan ayah menggunakan bahasa B ketika berkomunikasi dengan anak. Dan ini harus konsisten karena katanya ditakutkan bahwa anak kalau mendapatkan input dari dua bahasa yang digunakan pada saat berkomunikasi dengan orang tua yang sama, anak akan kebingungan. Ini tidak benar karena banyak penelitian dari Annick de Houwer dan Johanna Paradis yang menunjukkan bahwa anak tidak mengalami kebingungan pada saat memproses input dari dua bahasa yang datang dari orang yang sama. Dan banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa teknik one parent, one language ini tidak selalu menjamin kesuksesan anak menjadi bilingual. Artinya bisa saja orang tua memilih teknik ini, tapi ini tidak menjamin kemudian anak bisa menjadi bilingual. Nah, yang penting adalah seberapa sering anak menggunakan kedua bahasa tersebut dan apakah frekuensi penggunaan dua bahasa tersebut seimbang atau tidak. Karena kita tentu menginginkan anak untuk menjadi bilingual yang seimbang, sehingga pemaparan bahasa atau kedua bahasa ini harus sesering mungkin dan seimbang. Justru ini yang ternyata dalam studi-studi kontemporer sekarang ditunjukkan lebih baik lagi untuk membantu anak menjadi bilingual. Dan tentunya penggunaan dua bahasa yang sesering mungkin namun seimbang ini harus melalui interaksi sosial emosional yang konstruktif juga pada saat anak berkomunikasi dengan orang tuanya. Apakah ada batasan usia untuk belajar bahasa kedua yang bisa membantu kita untuk mencapai proficiency yang setara dengan pembicara bahasa asli? Nah, dulu para linguis dan ilmuwan psikologi berasumsi bahwa batasan usia ini ada di usia sekitar 10 tahun.